Halo, selamat datang lagi di channel saya WFIK ID. Di video kali ini saya mau bahas tentang kabar yang kurang baik dari salah satu aplikasi andalan saya, yakni Bukukas. Salah satu andalannya yakni saya bisa menggunakan fitur kirim uang dan tagih uang yang pembayarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita, yakni bisa menggunakan OVO, kemudian kris, dan yang paling penting adalah transfer antar bank. Tapi baru-baru ini pihak dari aplikasi Bukukas sendiri menginformasikan kabar yang menurut saya sangat kurang enak, yakni tentang penutupan fitur-fitur dari Bukukas. Di antaranya yakni kris, kemudian kirim uang dan tagih uang, semuanya akan dinonaktifkan. Kita baca dulu blognya ataupun informasinya. Jika kalian membuka aplikasi Bukukas, nanti ada notis ataupun notif di awal, yakni tentang kebijakan baru penggunaan aplikasi Bukukas. Kalian tinggal baca-baca saja, tapi saya sedikit menjelaskan di sini yang menurut saya sendiri ini sangat disayangkan. Nah, di sini ada saya membuka blognya Bukukas dari web resminya, yakni di atas ada banner ataupun gambar seperti ini. Kabar dari Bukukas, informasi layanan Bukukas Pay. Jadi ini layanan Bukukas Pay yang menjadi andalan kita ketika menggunakan aplikasi Bukukas, yakni bisa transfer, kirim, dan menerima pembayaran akan dinonaktifkan. Kita baca dulu keterangannya. Nah, kita bisa simak dan kita bisa baca sama-sama, yakni informasi penting terkait layanan Bukukas Pay. Kemudian kita scroll aja ke bawah. Para pengguna Bukukas yang terhormat, pertama-tama perkenalkan kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang terjalin dan kepercayaan Anda kepada layanan Bukukas. Kami bangga dapat tumbuh bersama brand Anda dengan berbagai produk dan fitur kami. Kalau kita sendiri juga merasakan manfaat fitur dari Bukukas, yakni di aplikasi kasir nggak pernah ada menurut saya, yakni bisa menerima pembayaran seperti lengkapnya seperti Bukukas. Untuk terus menyediakan produk terbaik serta memberikan dampak positif dan manfaat sebesar-besarnya kepada para pengguna Bukukas, kami selalu berinovasi dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap seluruh produk dan fitur dan ekosistem Bukukas. Jadi menurut saya pribadi memang iya yang dilakukan Bukukas itu benar-benar revolusioner, menurut saya inovatif banget, bisa menerima pembayaran dari semua bank, kemudian e-wallet yang langsung terhubung ke rekening tanpa ada delay. Kita langsung saja ke intinya. Sejalan dengan upaya tersebut, kami menginformasikan bahwa mulai hari Jumat 5 November, jadi dari besok 5 November 2021, fitur tersebut kami tidak akan melanjutkan fitur Bukukas Pay di aplikasi Bukukas. Jadi ada fitur yakni di sini ada keterangan fitur Bukukas. Ini akan kita baca lagi. Fitur lainnya di Bukukas akan tetap berjalan. Di sini keterangannya tidak akan melanjutkan fitur Bukukas Pay di aplikasi Bukukas. Langkah strategis ini kami ambil untuk terus memberikan solusi terbaik bagi para pengguna setiap Bukukas dengan menghadirkan inovasi-inovasi yang membantu UMKM mengelola bisnis dan operasional brandnya dengan baik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa Bukukas Pay dinonaktifkan? Nah, kita baca saja keterangannya. Untuk memastikan Bukukas menyediakan produk terbaik ke seluruh pengguna, kami terus melakukan evaluasi dan perkembangan terhadap kualitas produk Anda. Dengan misi tersebut, prioritas Bukukas saat ini adalah mengembangkan produk dan fitur terbaik untuk membantu UMKM mengelola dan mengembangkan bisnis serta mempertahankan bisnisnya dengan menyediakan fitur-fitur menarik di aplikasi Bukukas. Jadi fitur tersebut akan dinonaktifkan mulai tanggal 5 November 2021. Sangat disayangkan menurut saya, yakni antara fitur transfer antar bank yang benar-benar gratis, kemudian fitur tagih hutang dan lain-lainnya, semua akan dinonaktifkan yang berkaitan dengan Bukukas Pay. Apa yang terjadi untuk semua pembayaran yang masih tertunda? Yang jelas di sini
akan diproses, apakah fitur buku kas akan kembali. Nah, ini kita fokuskan dulu baca yang ini. Sekarang fokus kami adalah untuk memberikan produk dan fitur yang akan membantu UMKM mengelola keuangan bisnis mereka sebaik mungkin. Kami secara terus-menerus selalu evaluasi terhadap kebutuhan pengguna untuk menghadirkan fitur-fitur menarik lainnya. Padahal fitur buku kas ini yang membantu banget UMKM ya. Tapi kenapa dinonaktifkan? Nah, di sini ada keterangannya. Apakah Sticky akan hadir kembali? Sebelumnya terima kasih atas antusias Anda terhadap Campaign. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Sticky, untuk kedepannya kami akan mendatangkan program-program menarik lainnya. Mungkin ini ada gebrakan baru ya. Nah, kita baca dulu yang fitur baru aktifkan, yakni fitur Kris. Apa yang akan terjadi dengan saldo saya saat ini, Kris? Yakinlah, saldo saat ini akan dicairkan ke akun Anda sebelum berakhirnya layanan buku Kaspe. Jadi semuanya akan dicairkan sebelum tanggal 5 November 2021. Jadi seperti ini yang saya ingin bahas. Di aplikasi buku kas ada fitur menu saya unggulan, yakni fitur hutang. Kita bisa catat hutang pelanggan dan fitur transaksi, kemudian stok barang dan lainnya. Nah kalau fitur dinonaktifkan, kemudian ada fitur baru apa dari buku kas, kita nggak tahu. Yang jelas kita nanti tunggu saja. Kalau feeling saya, ini feeling pribadi saya, buku kas bakal menghadirkan ini salah satu strategi mungkin ya, menghidupkan ataupun menghadirkan salah satu aplikasi yang namanya buku Kaspai, yang mungkin mirip-mirip ke e-wallet ataupun fintech ataupun bank digital. Kita nggak tahu, kita tunggu saja nanti kelanjutannya. Semoga apa yang dilakukan dari buku kas ini adalah langkah terbaik untuk kedepannya yang lebih baik. Mungkin ini video yang dapat saya bagikan. Jika kalian suka dengan video ini, wajib like, dan jika kurang suka, kalian silahkan klik tombol dislike. Jika ada kritik dan saran, silahkan kirim link komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.